Oke, kita lanjut dulu. Tadi udah kita bahas katalog versi 6. Sekarang yang kita bahas KSO, kerjasama operasi nih. Jadi Bapak Ibu sebagai lembaga pelayanan kesehatan ini punya banyak potensi yang bisa dikerjasamakan dengan mitra. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi dasar hukumnya. Ya, Bapak Ibu di Perpres itu di Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Bahwa kalau BLU, BLUD itu dikecualikan. Di pasal 61 itu dikecualikan. Instansi yang statusnya BLU atau BLUD, pasal 61. Juknisnya di mana? Ada di Perlem 5 tahun 2021. Di situ disebut ya, pimpinan BLUD boleh mengatur sendiri pedoman pengadaannya. Boleh naikin jenjang nilai, boleh. Dan boleh mengatur sendiri pedoman kerjasama dengan mitra. Ya, mitra nanti kerjasama yang saling menguntungkan nanti dalam bentuk bagi hasil. Nanti cara milihnya gimana? Kita bahas di sini. Itu yang pertama ya, nanti ini di Perpres. Yang kedua, nanti Bapak Ibu ada Permendagri karena ini Bapak Ibu BLUD. Intinya juga sama, nanti BLUD diberikan kewenangan untuk bermitra dengan pihak lain, dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, karena di amanat Permendagri ini ada perwalnya, ya mungkin Bapak Ibu punya perwal tentang tata cara pengadaan di BLU atau BLUD. Mungkin perwalnya udah ada belum? Kalau di DKI itu ada namanya Pergub 32 tahun 2022. Nanti Bapak Ibu cek di Kota Tangerang sudah ada belum perwal tentang BLU dan BLUD. Itu amanat dari sini, Permendagri. Yang terakhir, nanti pimpinan RSUD sudah membuat belum pedomannya tentang pengaturan jenjang nilai dan tentang tata cara pemilihan mitra. Bagaimana cara melakukan pemilihannya? Apakah tutup mata tunjuk gitu, bukan? Atau kita melakukan dengan cara kita lelang, kita cari siapa penyedia mitra yang memberikan penawaran teknis terbaik dan bagi hasil terbaik. Kira-kira gitu ya. Nanti ini dibuat pedomannya, tata caranya. Ya, kalau belum ada dasar hukum ini dibenahi dulu, diatur regulasinya, dibuat regulasinya. Kalau udah ada, ya udah kita tinggal laksanakan. Sekarang Bapak Ibu sebagai BLUD itu diberikan fleksibilitas. Fleksibilitasnya apa? Pembebasan sebagian atau seluruh ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Makanya Bapak Ibu merasa begini, Pak, kalau PL 200 juta kagak cukup Pak saya. Bapak Ibu nih, boleh nggak PL dinaikin? Boleh. Ya, gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu diberikan fleksibilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nih yang satu pertama, boleh termasuk nilai dan tata cara pengadaannya. Nah, ini Bapak nanti dengan mempertimbangkan fleksibilitas tadi, silakan nanti Bapak mengatur pedomannya dalam rangka tadi meningkatkan pelayanan publik. Nah, jenis yang Bapak Ibu proses, ya mungkin ada barang. Ya, bisa jadi nanti yang dikerjasamakan berupa barang. Bisa jadi yang dikerjasamakan berupa pekerjaan konstruksi. Bisa jadi berupa konsultan maupun jasa lainnya. Jadi bisa barang, bisa konstruksi, bisa jasa lainnya. Nah ini apa? Itu KSO. Nah ini di PMK 129 tahun 2020. Kerjasama operasi adalah pendayagunaan aset BLU dan atau aset milik Pemda lain, pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU. Melalui kerjasama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Nah, ini pengertian ini sesuai peraturan Menteri Keuangan. Kalau Bapak Ibu di Pemda, nanti tolong Bapak Ibu lihat nih, Permendagri 79 tahun 2018. Permendagrinya mengatur di pasal 90 disebut, BLU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Supaya pelayanannya lebih optimal. Supaya orang datang ke rumah sakit bingung. Naruh mobilnya di mana? Keamanannya gimana? Dan seterusnya. Perlu dijamin kualitas dan kuantitas pelayanan. Di pasal 91 itu disebut kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 90 meliputi bisa kerjasama operasional, bisa pemanfaatan barang milik daerah. Mungkin Bapak Ibu punya aset. Asetnya apa? Mungkin tanah kosong, mungkin ya.
Atau punya aset gedung kosong. Wah, kagak dipakai nih, bahasanya ini kalau nggak dipakai mubazir, rusak, perlu dimanfaatkan. Jadi apa? Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang misalnya begini, ada rumah sakit yang dia bangun rumah duka, untuk operasionalnya dia dimitrakan dengan pihak lain. Nanti tinggal bagi hasil, gitu. Kira-kira seperti itu pemanfaatan barang milik aset daerah. Nah, poin 6, tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagai dimana dimaksud poin 1, diatur dengan peraturan kepala daerah. Nanti Bapak Ibu buat tadi perwal, tata caranya gimana? Ya, secara umum. Nanti detailnya diatur dengan peraturan kepala, kalau Bapak mungkin direktur rumah sakit. Ya, direktur rumah sakit. Terus pemilihannya. Nah, jadi proses pemilihannya melalui kompetisi. Kompetisi biotek kontes, siapa yang menawarkan spek terbaik dan siapa yang memberikan bagi hasil terbaik. Jadi nanti Bapak bentuk di sini, bahasa saya tuh panitia lelang. Bahasanya mungkin Bapak sekarang caranya gimana? Caranya begini. Inventarisir aset-aset Bapak Ibu yang potensial dikerjasamakan dengan pihak lain. Bapak Ibu bisa benchmark lah ke rumah sakit. Hampir semua rumah sakit besar di Jakarta itu mereka bermitra, ber-KSO. Mitranya apa? Pengelolaan perparkiran. Itu jangan dikira parkir kelihatannya cuma parkir, jangan dikira nggak ada duitnya loh, banyak loh Pak. Ya, jadi itu bisa Bapak Ibu kerjasamakan. Inventarisir tuh. Mana yang Bapak Ibu bisa dikerjasamakan. Kalau yang banyak pernah saya sering dampingi, parkir. Ini paling sering. Nah, parkir. Nanti kontraknya berapa tahun? 3 tahun atau 5 tahun. Parkir. Rumah duka. Wah, ini bisa Bapak Ibu kerjasamakan dengan mitra lain. Ya, jadi bisa Bapak Ibu potensial. Rumah duka. Mungkin pengelolaan kantin. Mungkin supaya kantinnya rapi, Bapak Ibu perlu sewa booth, disewakan di situ. Mungkin rumah-rumah makan nasi padang apa dan seterusnya, itu bisa dikelola, ya. Ini bisa dikelola dan itu nanti menguntungkan, menjadi sumber pendapatannya rumah sakit. Silakan Bapak inventarisir potensi apa yang bisa dikerjasamakan. Kalau sudah ada, kemudian tolong Bapak susun FS-nya, studi kelayakan, bikin analisa usahanya. Kira-kira potensi dari perparkiran berapa duit pendapatannya per hari, berapa banyak per bulan, berapa banyak per tahun. Nanti kalau Bapak kerjasamakan, si mitra perlu investasi apa? Perlu investasi teknologi perparkiran, gate-nya, bayarnya, udah nggak pakai orang, misalnya pakai e-money kayak tol gitu Pak. Itu Bapak susun, studi kelayakannya. Kalau perlu bikin parkir misalnya panggung gitu, rig, panggung. Karena misalnya udah terlalu penuh, Bapak punya lahannya sempit, mungkin mitra diminta bikin perparkirannya panggung, motor panggung. Itu yang nanti susun studi kelayakannya. Kemudian Bapak Ibu lakukan pemilihan mitra. Jadi modelnya lelang. Ini kita ada bahasanya nih, bahasanya gini. Bapak Ibu nanti bikin dokumen lelang pemilihan calon mitra pengelola perparkiran di RSUD Kota Tangerang. Bapak Ibu sampaikan di situ profilnya, kapasitas parkir mobil berapa banyak, kapasitas parkir motor berapa banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti Bapak cari mitra yang bisa memberikan spek teknis terbaik dan harga terbaik. Terbaik itu maksudnya yang memberikan pendapatan terbaik bagi pihak rumah sakit. Itu yang nanti Bapak Ibu lakukan. Kalau sudah terpilih, silakan nanti kontraknya misalnya apakah 3 tahun atau 5 tahun, silakan. Bapak Ibu kalau udah seperti itu, udah tinggal tiap bulan bagi hasil. Berapa persen dari bagi hasil itu? Apakah 60-40 atau dalam bentuk persentasi atau dalam bentuk pendapatan tetap? Dia harus nyetor sebulan berapa? Ya silakan kembali nanti kepada dokumen lelang yang Bapak Ibu tentukan. Banyakan sih yang banyak saya temui, dia sistemnya persentasi. Berapa persen buat mitra, berapa persen buat pendapatan BLUD setiap bulan. Karena ini nanti menjadi sumber pendapatan BLUD. Ya silakan, nanti Bapak Ibu potensial mana yang bisa dikerjasamakan. Bapak Ibu bisa benchmark ke rumah sakit lain. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menginventarisir potensi mana yang bisa dikelola dan hasil pengelolaan itu bisa menghasilkan pendapatan. Ini potensi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan.